Polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan 8 orang anak berkonflik dengan hukum dalam kasus bullying geng SMA yang melibatkan anak artis. Polisi menyebut ada motif tradisi dalam kasus bullying ini dan lebih lengkapnya kita bahas bersama Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala dan pengamat pendidikan Retno Listiarti. Selamat sore Bapak dan juga Ibu. Selamat sore Bu, selamat sore Mbak Desi. Ya, Pak Adri, ini kan tadi polisi sebut ya, ada motif tradisi dalam kasus kekerasan dalam anak ini. Ini gimana dilihatnya, Prof? Ya, sebagai suatu komunitas memang cukup dikenal ya proses yang namanya inisiasi atau ritus. Ketika kita masuk ke sekolah misalnya atau ke suatu lembaga tertentu, maka ada ritus perkenalan. Ada inisiasi di mana kita diajak tur ya untuk mengenal kantor kita yang baru. Nah, itu adalah sesuatu hal yang sebetulnya baik sebetulnya. Namun kemudian berkembang sehingga menjadi suatu ritus yang malah kemudian mengarah pada derogasi itu, perendahan nilai-nilai kemanusiaan, kekerasan, ya pemunculan yang namanya struktur eksploitasi dari senior kepada junior. Maka lalu kemudian banyak pihak yang sudah mulai menjauhkan atau meniadakan konteks inisiasi itu, mengingat tadi dampak-dampak yang sering ditimbulkan oleh kegiatan seperti yang kita kenal dengan MAPRAM, OPSPEC, POSMA, PRONCO, yang tadi saya katakan sebagai sesuatu yang sudah mengarah kepada hal-hal yang negatif begitu. Tapi kalau misalnya meskipun orang ini kemudian mau begitu, tetap saja kan apapun segala bentuk tindak kekerasan ini juga dilarang begitu kan, Prof? Memang agak tricky ya ketika yang bersangkutan itu ada konsen atau ada persetujuan. Masalahnya kan dia konsen untuk ikut serta dalam kelompok itu, bukan konsen dalam konteks dikerjai ya, gitu. Jadi saya kira perlu kita bedakan antara konsen dari segi kedewasaan untuk memasuki satu komunitas yang dewasa atau konsen untuk dipukuli. Nggak ada orang yang mau konsen dipukuli, Pak, begitu. Kalau gitu sekarang kita mendalami soal 8 anak yang berkonflik dengan hukum. 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bu Retno, ini gimana proses hukumnya? Ada pemisahnya dan tadi juga ada keinginan dari Kemen PPPA untuk melakukan diversi atau proses di luar peradilan pidana. Masih di mute, Bu Retno? Sebenarnya kalau kita melihat diversi ya, penyelesaian di luar pengadilan memang ada dalam Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, atau Undang-Undang SPPA. Nah, itu harus ada ketentuan. Saya juga tidak tahu apakah ke-12 anak ini yang sudah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum usianya berapa. Kalau usianya dia 18 ke atas ya, 18 lebih sehari saja sebenarnya sudah tidak bisa menggunakan Undang-Undang SPPA, berarti dia perlakuan untuk dia adalah dewasa. Nah, sementara untuk yang usianya di bawah 18, berarti masuk usia anak, itu memang bisa dipergunakan nih untuk kasus ini. Namun sebenarnya kalau korban atau keluarga korban sepakat, ya bisa saja semua usia berapapun kemudian diselesaikan dengan pendekatan tadi diversi. Kalau korbannya atau keluarga korbannya bersedia, tapi kalau tidak bersedia maka proses hukumnya juga harus berlanjut. Nah, lalu nanti bermainnya di tadi ya, tuntutan untuk anak yang sudah bukan anak lagi dengan yang masih di bawah umur tentu nanti berbeda tuh kalau di pengadilan nanti. Tapi kalau diversi ya semua pihak ini memang bisa dan memungkinkan. Tapi tergantung juga dengan pelapornya ya. Keluarga korban. Jadi kalau keluarga korban nggak setuju sih nggak bisa juga, Mbak. Gimana, Bu? Kalau keluarga korban tidak bersedia diversi, akan lanjut. Tetap lanjut prosesnya ke peradilan pidana ya. Oke, balik lagi Prof. Adri, ini kan semuanya dikenain pasal tentang kekerasan dalam anak dan atau pengeroyokan. Nah, untuk peran-perannya sendiri, apakah memang harus dipastikan perannya seperti apa untuk membedakan nantinya hukuman yang diterapkan kepada masing-masing tersangka? Kelihatannya polisi tidak memakai pendekatan peran tersebut, jadi dengan kata lain tidak melihat pada apa yang namanya aktor intelektual atau dader atau penyerta atau akomplice, semua dianggap sama ya. Karena ini adalah satu kegiatan kelompok, maka walaupun mungkin ada satu orang yang menjadi
atasan atau ketua, tapi oleh polisi dianggap sebagai sama gitu. Atau karena ini juga melibatkan anak, Pak Adri, makanya seperti itu. Tapi mungkin juga lebih kepada karena tadi semua pihak mengaku bahwa mereka bersama-sama untuk gitu ya. Jadi tidak ada yang diperintah atau memerintah, semua mengaku bahwa mereka bersama-sama spontan untuk ngerjain gitu ya, sehingga lalu konteks atasan bawahannya nggak kelihatan sebagaimana layaknya dalam satu organisasi yang hierarkis ya. Maka atas dasar itu lalu kemudian polisi mengambil struktur sangkaan seperti itu. Tapi juga di pihak lain kalau nanti misalnya jaksa misalnya tidak setuju, tentu lalu kemudian kepolisian akan merombaknya. Begitu. Bu Retno, ini kan sudah ditetapkan 4 orang tersangka, 8 anak berkonflik dengan hukum. Nah, sekolah dalam hal ini apakah juga bisa mendapatkan sanksi mungkin? Kalau sekolah ini mereka kalau berdasarkan peraturan Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan, maka prinsip pemenuhan hak anak ya baik pemulihan psikologi itu harus dipenuhi baik itu anak saksi, anak korban maupun anak pelaku. Yang kedua adalah hak atas pendidikan tetap harus dapat terpenuhi. Jadi dalam proses sampai anak ini nanti mendapatkan vonis. Jadi kalau vonis dan sudah ingkrah, maka pada saat itu misalnya dia harus menjalani hukuman di penjara anak, maka disitulah sekolah bisa menghentikan proses pembelajaran dalam arti dikeluarkan gitu ya, lalu pindah ke lapas anak. Biasanya lapas anak itu ada. Tapi harus ada sanksinya nggak, Bu Retno? Ada PKBM. Kenapa? Harus ada sanksi kepada pihak sekolah? Kalau sanksi kan satu itu kalau kita baca di media adalah dikeluarkan. Tapi belakangan misalnya salah satu lawyer ya dari orang tua itu menyatakan bukan dikeluarkan tapi mereka diminta untuk mengundurkan diri. Nah itu kan yang dianggap oleh sekolah sebagai sanksi. Padahal ini mereka kelas 12. Tapi kalau untuk sekolahnya sendiri, Bu Retno, meskipun ini dilakukan di luar sekolah ya, tapi kan mereka juga anak-anak sekolah, 1 SMA juga. Kalau sekolah dalam Permendikbud 46 itu cakupannya termasuk ruang lingkupnya di luar sekolah dan itu anak-anak mereka, anak sekolah yang sama itu tetap bisa ditangani oleh sekolah. Nah yang kedua adalah kalau saya melihatnya gini ya, geng ini kan menurut keterangan sekolah sendiri sudah 9 angkatan atau sudah 9 tahun berarti. Artinya sudah terendus dan nggak mungkin juga kekerasannya dilakukan baru-baru ini. Nah hanya yang ketahuan mungkin sekarang. Nah artinya sekolah itu sebenarnya punya andil juga kelalaian karena mendiamkan ini sebagai sebuah geng kan sampai kemudian peristiwanya terjadi dan sebenarnya nggak adil juga ya ketika sekolah tidak mampu menangani geng ini lalu muncul konflik atau kasus seperti ini lalu yang dihukum anak-anak gitu. Nah dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak kesalahan anak itu kan nggak berdiri sendiri ya ada kontribusi orang dewasa di lingkungan anak. Yang kedua anak itu andaikan dalam kasus seperti ini, anak ini kan dianggap sebagai pelaku sekaligus korban juga gitu. Oke, Prof, Pak Adri, ini kan anak yang anak korban begitu ya, masih berusia 17 tahun. Dari hasil pemeriksaan psikologis juga stres akut gitu ya, ketakutan. Ini gimana caranya untuk mungkin bisa mengembalikan rasa percaya dirinya lagi ke depan setelah benar-benar pulih anak korban ini, Pak Adri? Saya sebetulnya bukan psikolog ya, jadi agak nebak-nebak juga nih. Tapi kalau boleh saya beranggapan 2 hal. Pertama dengan lingkungan belajar yang kondusif, sehat, dan mendukung, maka tentu rasa stresnya akan kembali hilang. Dan yang kedua adalah dukungan keluarga ya, yang juga sportif pada anak yang stres ini, maka saya kira cepat atau lambat stresnya akan juga hilang. Begitu, Pak. Oke. Pak Adri, kemarin juga bukan hanya tadi ya dari PPPA menginginkan adanya diversi di luar proses peradilan pidana, tapi sebelumnya anak orang tua saksi atau siswa ini, artis Pinsa juga meminta agar supaya bisa baik-baik diselesaikannya. Itu apakah bisa memungkinkan? Saya kira saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Bu Retno soal mediasi tadi ya melalui diversi. Cuma jangan tiba-tiba atau jangan ucuk-ucuk soal diversi dong ya. Ada komanya itu. Ya tadi bahwa korban harus oke dulu. Korban harus bersedia dulu untuk kemudian dimediasikan, barulah kemudian diversi jalan. Nah, sebab kalau tanpa ada semacam
prakondisi bahwa korban bersedia, maka lalu akan menjadi amat lunak bagi si pelaku nih. Sekarang ini sudah ada semacam anggapan loh, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau gitu nanti juga dikembalikan ke rumah gitu. Ada semacam anggapan salah di mata anak-anak pelaku bahwa ini mudah sekarang ini ringan. Kalaupun saya melakukan paling dikembalikan ke rumah. Nah, itu kan satu pemahaman yang salah karena kita belum apa-apa tidak menetapkan satu prakondisi langsung bilang soal diversi. Nah, maka janganlah kita mengulangi lagi, tetap kembali kepada apa yang menjadi kemauan korban, dan ketika korban siap, korban bersedia, barulah kemudian diversi jalan. Demikian. Karena yang paling penting juga para pelaku ini tidak melakukan kembali ya, Pak Adri dan juga Bu Retno, untuk kasus perundungan maupun juga kekerasan dalam anak. Terima kasih Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia, dan juga pengamat pendidikan Retno Listiarti. Terima kasih Bapak dan juga Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Yuk Pak Adrian. Tetaplah